warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan kita ya, teman-teman. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai prediksi-prediksi soal-soal TKA yang akan keluar ya, teman-teman. Jadi disiapkan kertasnya, cemilannya, agar nanti dalam mengikuti itu lebih nyaman dan rileks. Teman-teman perlu diketahui bahwa tahun ini adalah tahun tes TKA, ya, tes kemampuan akademik. Karena itu, dia harus dipersiapkan secara sebaik-baiknya. Keren Fajar di sini akan mencoba memberikan latihan-latihan soal ringan ya. Untuk khusus TKA, materinya adalah ilmiah, artikel ilmiah populer dan teks tanggapan. Tapi kali ini di sesi yang pertama kita akan fokus ke artikel ilmiah populer terus dilanjut ke teks tanggapan. Baik teman-teman, langsung saja teman-teman ya. Untuk mengefisien waktu, teman-teman silakan dibaca soal berikut. Kalimat pertanyaannya teman-teman. Pernyataan yang paling mencerminkan tesis utama teks tersebut. Nah, jadi pernyataan yang mencerminkan tesis utama teks tersebut. Tesis ini adalah berupa pendapat, sikap, atau pernyataan penulis terhadap suatu fenomena ilmiah, didukung oleh data, fakta, dan hasil penelitian, tetapi tidak disajikan secara teknis seperti artikel ilmiah akademik. Menjadi arah argumen dan menentukan isi paragraf-paragraf berikutnya. Jadi ciri-ciri tesis itu di artikel ilmiah populer itu eksplisit dan jelas ya. Biasanya dinyatakan secara langsung, argumentatif, mengandung klaim yang dapat didukung, relevan, mudah dipahami pembaca, dan muncul di bagian awal artikel atau umumnya pada paragraf pembuka atau pengantar. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Apakah ada teman-teman di sini? Oke, yang tadi sudah menjawab, ya. Ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Tesis penekanan paradoks informasi kemudahan akses justru membingungkan tanpa literasi kritis. Ini kemudian akses informasi dapat menimbulkan kebingungan tidak. Di awal ya, ini di awal di paragraf awal. Soal nomor 2. Sebelum melanjutkan, terima kasih yang sudah subscribe channel Keren Fajar. Bagi yang belum subscribe dan like, yuk subscribe agar kita lebih semangat dan tentunya beragam informasi menarik dan baik akan kita berikan. Silakan dibaca teman-teman. Ini soalnya masih sama seperti yang soal yang tadi, hanya pertanyaan yang berbeda. Kalau di nomor 2 ini, jika kalimat kedua paragraf pertama dihilangkan, dampak paling signifikan terhadap koherensi teks adalah yang perlu dipahami adalah koherensi. Apa sih koherensi, teman-teman? Jadi koherensi itu adalah keterpaduan makna antar teks sehingga gagasan dalam tulisan itu tersusun logis, runtun dan mudah dipahami pembaca. Koherensi menunjukkan hubungan logis. Logis itu bisa diterima oleh akal ya, teman-teman. Antara kalimat, paragraf, dan bagian teks. Jadi ciri-ciri koherensi itu gagasannya runtun, tidak ada lompatan ide, setiap kalimat pendukung, dan antara paragraf saling berkaitan secara makna. Oke, yang tadi sudah menjawab, jawabannya adalah ya yang B ya teman-teman. Jadi melemahnya hubungan sebab akibat dalam argumen. Nah ini ya. Soal nomor 3. Ini masih soal yang sama tetapi kalimat pertanyaan beda. Yang biru itu adalah clue-nya ya teman-teman. Oke. Sudah ya, bisa ditulis di buku jawaban teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang B ya teman-teman, menyajikan informasi ilmiah kepada masyarakat umum dengan bahasa yang mudah. Di artikel ilmiah populer itu bertujuan menyampaikan informasi ilmiah kepada masyarakat umum dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu tujuannya itu. Nomor 4. Soalnya masih sama ya.
Tujuan utama penulisan artikel ilmiah populer berdasarkan teks tersebut adalah A. Menyajikan hasil penelitian secara rinci dan lengkap. B. Menyampaikan informasi ilmiah kepada masyarakat umum dengan bahasa mudah. Menguji kebenaran suatu teori ilmiah dan meyakinkan pembaca agar melakukan penelitian lanjutan. Jadi tujuan utama penulisan artikel, manfaat artikel ilmiah populer itu apa sih? A, B, atau C? Ya, jawabannya adalah yang C ya, menguji kebenaran dan suatu teori ilmiah. Oke, soal selanjutnya teman-teman. Ini soal yang ini adalah kompleks ya, pilihan ganda kompleks artinya ada lebih dari satu jawaban. Silakan dipahami dulu dan dibaca teman-teman. Oke, kalau sudah menemukan jawabannya langsung ditulis di buku teman-teman. Dan kita pastikan jawabannya betul atau tidak. Ya, jawabannya adalah yang B dan C. Jadi pilihan yang kompleks itu ada dua ya, B dan C. Penyederhanaan kelebihan berpotensi merusak makna ilmiah, ilmu pengetahuan bersifat kompleks dan tidak linear. Soal selanjutnya pilihan ganda kompleks. Soalnya sama, pertanyaannya berbeda ya teman. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks adalah sudah ketemu jawabannya? Oke, kita coba buka. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang B dan D ya teman-teman. B dan D. Masih pertanyaan pilihan ganda kompleks, soalnya sama, teksnya yang beda adalah kalimat pertanyaan. Berdasarkan teks, urutan tuntutan utama penulisan terhadap artikel ilmiah populer adalah tuntutan utama terhadap artikel ilmiah populer adalah menggunakan, menyajikan, menjaga, menulis, dan memastikan. Sudah? Oke, jawabannya itu buka. Ya, betul ya teman-teman. Jawabannya adalah C dan D. Jadi kompleks itu lebih dari satu jawaban. Selanjutnya, ini soal benar dan salah. Jadi di situ ada teksnya. Pertanyaannya adalah, artikel ilmiah populer boleh mengorbankan ketepatan konsep ilmiah selama bahasa yang digunakan mudah dipahami, betul atau salah? Sudah ditulis? Oke. Ya, dan pertanyaannya adalah salah ya teman-teman. Salah. Jadi untuk penyederhanaan bahasa dalam ilmiah populer itu tidak boleh dihilangkan. 9. Resiko utama dari artikel ilmiah populer yang tidak menjaga akurasi adalah munculnya pemahaman keliru di masyarakat. Betul atau salah? Ya, sudah, terima kasih. Ya, jawabannya adalah benar ya teman-teman. Jadi secara eksplisit itu dinyatakan dalam kalimat terakhir teks, ya, kalimat terakhir itu ya. Dan ini mungkin soal terakhir untuk artikel ilmiah populer, benar dan salah ya. Berdasarkan teks, fungsi utama artikel ilmiah populer itu lebih menekankan pada daya tarik bahasa daripada keakuratan informasi. Betul atau salah? Di clue-nya itu yang di biru-biru itu tuh, yang biru itu clue-nya ya teman. Oke, pertanyaannya tadi jawabannya adalah salah ya teman-teman. Baik teman-teman, silakan dihitung betul salahnya teman-teman. Tetap latihan terus untuk hasil yang terbaik. Sedangkan untuk
teks tanggapan nanti di sesi kedua ya teman-teman. Silakan pantau terus YouTube Keren Fajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.